Shalom, pagi, bersama tuduhkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena kasih karuniamu yang kau berikan hidup kami. Kami akan bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Itulah demi itulah datang bangsa Israel terhindar. Dan kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Pagi ini akan mengenal mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami menaikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Dan kami juga menaikkan doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai ayat 20. Yesus membasuh kaki murid-murid Yesus. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid Yesus, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kakiku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah membersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sudah ia masuk kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan membawa ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang ada Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu lakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya dalam aku. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal terjadi, supaya jika hal terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kudus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, yang menerima dia yang mengutus aku.
Dari kisah ini melihat bagaimana Yesus membasuh murid-muridnya. Tetapi sampai buat kita pagi ini, kita lihat pada ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Teladan atau contoh. Betapa penting kita menjadi orang tua, menjadi suami, menjadi istri, jadi contoh teladan buat anak-anak kita, ya buat keluarga kita, sehingga anak-anak kita melihat teladan yang baik kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai mama, sebagai papa, dan anak melihat contoh teladan yang baik, apalagi jadi hamba Tuhan. Contoh yang nyata dari hidup hamba Tuhan itulah teladan. Teladan penting, khotbah penting, tapi lebih pada itu teladan juga penting. Sebab dikatakan firman Tuhan, kita suratan Yesus yang dapat dibaca. Jadi teladan itu penting. Yesus berikan teladan dan kerendahan hati. Dia cuci kaki murid-muridnya. Dia datang dengan kerendahan hati kepada murid-muridnya. Demikian kita menjadi hamba Allah, menjadi orang tua yang rendah hati atau melayan Tuhan dengan sikap rendah hati. Sikap rendah hati. Contoh, kalau dia Tuhan dan Guru mau bukan contoh yang baik, jadi satu teladan. Kita apalagi, kita siapa? Amin. Mari sama-sama dudukkan kepala. Menteraikan firman dalam hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Dewan Polri. Berikan mereka hikmatnya dari surga, dari takut pada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.